Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ambar Asnaningsih, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Manajemen, Magister Terapan Keperawatan dengan nomor induk dosen nasional 0702027604. Saya adalah dosen tetap pada program studi D3 Keperawatan di Akademi Keperawatan Kosgoro. Video ini disusun sebagai deskripsi unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran untuk keperluan portofolio sertifikasi dosen. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan rancangan pembelajaran pada salah satu mata kuliah keahlian yang saya ampu, yaitu Praktek Keperawatan Medical Bedah 1. Mata kuliah Keperawatan Medical Bedah 1 ini ditawarkan pada semester genap dengan total beban SKS 2. Distribusi pembelajarannya terdiri dari 1 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktek laboratorium. Secara garis besar, mata kuliah ini membahas asuhan keperawatan pada klien dewasa yang mengalami gangguan pada sistem pernafasan, kardiovaskuler, dan pencernaan. Pembahasan dilakukan melalui pemahaman teori, simulasi laboratorium, hingga penyelesaian studi kasus secara komprehensif. Fokus utama kami adalah melatih mahasiswa dalam melakukan pengkajian, diagnosis, intervensi, evaluasi berbasis bukti ilmiah dengan tetap mengedepankan etika profesi serta prinsip keselamatan pasien. Dalam kerangka desain kurikulum, mata kuliah ini mengemban tugas untuk mencapai 3 capaian pembelajaran lulusan atau CPL dalam program studi, yaitu 1. Menunjukkan sikap dan karakter profesional, etis serta peduli terhadap keselamatan pasien dalam pelaksanaan asuhan keperawatan. 2. Menguasai konsep teoritis anatomi fisiologi, patofisiologi, dan asuhan keperawatan medical bedah secara komprehensif. Yang ketiga, menerapkan keterampilan klinis keperawatan medical bedah yang aman dan terstandar sesuai evidence-based practice. Ketiga, CPL tersebut kemudian diturunkan secara lebih spesifik ke dalam 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Pada akhir pembelajaran, mahasiswa dituntut untuk mampu 1. Menganalisis anatomi, fisiologi, patofisiologi berbagai gangguan pada sistem pernafasan, kardiovaskuler, dan pencernaan pasien dewasa. Yang kedua, menyusun asuhan keperawatan komprehensif pada pasien dewasa dengan gangguan medical bedah. Yang ketiga, mendemonstrasikan tindakan atau prosedur klinis medical bedah secara terstandar dengan kedisiplinan tinggi terhadap SOP seperti perawatan luka dan terapi oksigen. Yang keempat, mendokumentasikan setiap tahapan asuhan keperawatan medical bedah secara akurat, sistematis, dan tertib secara hukum. Untuk mencapai target CPL dan CPMK tersebut, proses belajar mengajar yang saya terapkan mengacu pada 3 pendekatan, yaitu 1. Delivery. Pada aspek delivery, saya menerapkan blended learning pada sesi luring. Penyampaian materi dilakukan melalui kuliah interaktif dan demonstrasi simulasi di laboratorium. Sementara untuk sesi daring, mahasiswa difasilitasi untuk video pengantar, video tutorial prosedural, serta materi terstruktur melalui learning management system. Interaksi, pada aspek interaction, saya membangun lingkungan belajar yang berpusat pada mahasiswa, student centered learning. Interaksi tidak hanya terjadi satu arah, melainkan difokuskan pada forum diskusi, studi kasus mandiri, dan kerja tim. Sebagai contoh, pada penugasan proyek kasus kemorbiditasan, mahasiswa berkolaborasi dalam kelompok beranggotakan 3-4 orang untuk memecahkan dan mempresentasikan kasus pasien yang memiliki lebih dari 1 penyakit seperti diabetes mellitus yang disertai ulcus pepticum. Asesmen, pada aspek asesmen ini, penilaian dilakukan secara transparan dan objektif untuk mengukur ranah kognitif, afektif, dan psikomotor mahasiswa. Distribusi bobot penilaian yang saya terapkan pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut.
kehadiran dan sikap, soft skill itu 10%, penugasan ini bisa individu atau kelompok, dan analisis kasus itu 20%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 20%, ujian praktikum OSCE di laboratorium itu 30%. Proporsi penilaian ini dirancang agar evaluasi kompetensi mahasiswa terutama pada aspek keterampilan klinis di laboratorium dapat terukur secara maksimal dan komprehensif. Sebagai presentasi visual dari pelaksanaan pembelajaran tersebut, berikut ini saya lampirkan rekaman proses belajar mengajar untuk pertemuan ke-9. Pada sesi tatap muka ini, fokus kajian kita adalah menganalisis patofisiologi pada gangguan sistem pencernaan yaitu ulkus peptikum dan gastroenteritis serta gangguan metabolik yaitu diabetes mellitus. Melalui metode kuliah interaktif dan diskusi kasus, mahasiswa saya arahkan untuk mengidentifikasi faktor risiko dan manifestasi klinis dari masing-masing gangguan secara sistematis. Demikian deskripsi rancangan pembelajaran ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Asesor. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semester 3 ini ya. Hari ini kita berdoa dulu ya. Monggo silakan Mbak Indah untuk dipimpin doanya di perkuliahan pagi ini. Nah. Baik, kita mulai doa. Oke, kita askan ya. Untuk yang hari ini ada berapa orang nih? 10 ya, 10 mahasiswa. Ada Mbak Sofia. Oke, ada Mbak Davina. Oke, ada Mbak Imel ya. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Oke, siap. Oke. Evaluasi untuk UTS sampai dengan pertemuan 1 sampai dengan 7 kemarin. Terima kasih rekan-rekan sudah pemahamannya sangat luar biasa ya terhadap materi yang kita sampaikan sehingga UTS-nya juga luar biasa nilainya ya. Untuk pertemuan hari ini adalah pertemuan ke-8 setelah ujian tengah semester ya. Jadi kita akan belajar tentang masalah keperawatan gastrointestinal dan perawatan luka diabetes ya, diabetes mellitus ya atau kencing manis ya. Untuk brainstorming sistem pencernaan makanan atau gastrointestinal dimulai dari mana sampai mana, teman-teman? Monggo silakan Mbak Sofi mungkin. Untuk pencernaan makanan dimulai dari pertama dari mulut. Di mulut terjadi pergerakan secara peristaltik. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Kemudian masuk ke esofagus atau kerongkongan. Setelah dari esofagus atau kerongkongan masuk lagi ke lambung dan disitulah pencernaan makanan dimulai. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus untuk Mbak Soli ya. Rekan-rekan, teman-teman semua, kita masuk pada materi inti ya, bahwa pada materi ini ada nanti yang kita bahas ada ulkus peptikum, gastroenteritis ya. Ingat bahwa setiap kali itis adalah proses peradangan ya, ada dolor, kalor, rubor, tumor, fungsio, laisa ya. Kemudian ada tipes abdominalis dan colitis, kemudian ada hemoroid, hepatitis ya, radang pada hati, kemudian obstruksi intestinal, kemudian diabetes mellitus dan perawatan luka ya. Nah, pada ulkus peptikum ini adalah luka terbuka pada mukosa lambung atau duodenum akibat ketidakseimbangan antara asam lambung yaitu pepsin dan mekanisme pertahanan mukosa infeksi ya, hialus pylori, pilorus, sphincter pilorus ya. Mohon diingat untuk sistem pencernaan makanan, anatomi dan fisiologinya ya. Ada sphincter pilorus yang tikungan mau ke lambung ya. Nah ini dan penggunaan NSAID ya, non steroid anti-inflamasi disease ya. Ini merupakan faktor risiko utama yang bisa merusak lapisan pelindung lambung ya. NSAID itu contohnya nanti kita bahas di farmakologi
dengan dosen yang lain ya. Contohnya itu ibuprofen. Nah, itu yang obat-obat seperti itu. Kemudian nyeri ulu hati yang dirasakan oleh pasien ya. Kemudian mual, muntah dan gangguan pencernaan makanan. Observasi yang kita lakukan adalah intensitas dan pola nyeri pasien. Ingat, ketika kita bicara nyeri itu ada dua, ada nyeri akut, ada nyeri kronis ya. Nah ini, kalau dia nyeri berarti pengkajian kita ke pasien adalah kompleks PIRST, variatif, kualitatif, region, severity scale, ya, sama time, pintar ya. Oke, kita lanjut ya. Pemberian obat sesuai dengan instruksi dokter, antasida ya. Misalkan antasida itu adalah untuk melapisi mukosa lambung ya supaya tidak terjadi ulkus. Ulkus itu istilahnya adalah borok yang ada di lambung ya, sampai dengan ini vertikum ya. Pemantauan komplikasi, apakah terjadi perdarahan ya, apakah terjadi perforasi lambung. Nah, ini ya. Kita lanjutkan gastroenteritis ya. Pada gastroenteritis ini izin ya, definisi infeksi usus akibat virus, bakteri atau parasit ya. Gastro berarti dia di lambungnya, enteritis berarti sampai dengan sistem pencernaan makanan ya. Semuanya terjadi itu tadi dolor, galon, rubor, tumor, fungsio, laisa. Gejalanya adalah diare karena enteritis sampai dengan ke usus sampai ke ini ya, proses ini sampai dengan dia diare, muntah, demam, dehidrasi. Nah, asuhannya adalah pantau tanda vital, ganti cairan dan elektrolit. Kalau dia terpasang, infus ya, kemudian edukasi, kita memberikan satu health education ya, bahwa apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dimakan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk mempercepat proses penyembuhan gastritisnya ya, gastroenteritisnya. Oke, termasuk dengan edukasi higiennya ya, maksudnya butuh higienis segala macam ya. Oke, kita lanjut yang ke berikutnya. Materinya adalah tipes abdominalis ya. Tipes abdominalis atau demam tifoid adalah infeksi sistemik yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi ya. Di mana penyakit ini banyak ditemukan di daerah dengan sanitasi yang rendah ya. Kemudian menjadi tantangan keperawatan yang serius di berbagai wilayah ya. Demam tinggi, sakit pada bagian perut. Kalau kita bicara tadi kompleks PIRST, maka lokasinya, regionnya dia ada di perut. Ya. Kemudian diare, apa bedanya diare sama konstipasi? Kalau diare dia bentuk cairannya, BAB-nya cair, ya. Kalau dia konstipasi dia lebih keras ya. Nih, ruang kulit ya, kemudian observasi tanda vital secara berkala dan ketat, pemberian antibiotik sesuai dengan instruksi dokter ya, kemudian nutrisi yang adekuat dan edukasi higien serta pencegahan penularan. Karena memang tipes itu menular. Ya, tekan-tekan ya. Jadi hati-hati, penularannya melalui apa? Ya, melalui apa penularannya? Kalau tipes, oke. Ya, ini oke. Kita lanjut ya. Kolitis adalah peradangan pada usus besar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, ya. Di mana penanganan perawatan yang tepat ini sangat penting untuk mencegah komplikasi yang serius, ya. Nah, jenis kolitis ini, ya, ada kolitis ulceratif ya, berarti dia sudah ada boroknya, ada lukanya, ya. Kemudian iskemia, ya, atau iskemik itu aliran peredaran darah di situ mengalami satu gangguan penurunan, ya. Kemudian infeksius. Gejala utamanya, dia BAB-nya akan berdarah. Ya, kolitis ini BAB-nya dia berdarah, diare berdarah, nyeri abdomen, ya, kemudian demam, kelelahan, ya. Komplikasi potensialnya adalah perforasi usus dan perdarahan. Apa itu perforasi usus? Jebol, ususnya jebol, ya. Ini kemudian untuk intervensinya adalah pemantauan pasien, pemberian cairan dan nutrisi. Karena memang kondisi dia diare, apalagi diarenya sudah memunculkan darah, maka dia harus diberikan intake cairan dan elektrolitnya itu harus bagus, ya. Oke. Nah, di sini pengendalian nyeri dan edukasi pasien, manajemen nyeri, ya, untuk menurunkan nyeri. Katakanlah dari kompleks PIRST itu skala nyeri ada berapa? 0 sampai 10. Oke, 0 sampai 10 kan ya. Ketika kita dapati nih pasien kita nih skala nyerinya itu katakanlah 9. Maka bagaimana Anda sebagai perawat untuk
ini adalah pembengkakan pembuluh darah di area anus atau rektum, ya. Dipicu oleh konstipasi yang kronis, tadi konstipasi yang fesesnya mengeras, ya. Kemudian kehamilan, mengejar yang berlebihan, ya. Gejala dan diagnosisnya adalah perdarahan saat BAB, ya. Perdarahan juga, ya. Tetapi bedanya kalau tadi kolitis juga perdarahan, darahnya dia hitam, ya. Tapi kalau dia hemoroid, dia darahnya merah segar pada saat di kloset, pada saat BAB itu nampak dia segar darahnya, ya. Kemudian rasa gatal dan tidak nyaman di area anus, ya. Kemudian nyeri lagi, ya. Benjolan di sekitar anus dan dia nyeri juga, ya. Kemudian asuhan keperawatannya apa? Edukasi diet sehat, minum cukup air, minimal berapa nih dalam 1 kali 24 jam air, kebutuhan air kita yang kita konsumsi. Oke, rumusnya? Oke, dikalikan. Ayo, berat badan kali berapa? Per 24 jam. 50 cc kali berat badan. Oke, mantap, per 24 jam, ya. Untuk ini edukasi diet tinggi serat, kemudian minum air yang cukup, perawatan kebersihan area perineal, ya, perineal. Mana perineal? Jarak antara vagina sampai dengan anus, ya. Atau kalau laki-laki berarti yang di sekitar anus, ya. Pemberian obat topikal, anjuran posisi duduk yang benar, ya. Ini oke. Untuk hemoroid, ya. Oke, kita ke hepatitis, ya. Hepatitis adalah peradangan hati yang disebabkan oleh virus, ya, oleh alkohol atau obat-obatan. Nah, terdapat beberapa jenis hepatitis, ada hepatitis A, B, C, D, E, ya. Dengan cara penularan dan prognosis, ramalan tentang keadaan penyakitnya dia itu berbeda-beda, ya. Ini, ya. Kalau jenis hepatitis A, B, C, D, E, gejalanya adalah kelelahan, gampang capek, ya. Kemudian ikteres. Apa itu ikteres? Sekelinarnya dia berwarna kuning, ya. Kemudian ada mual, nyeri perut, ya. Observasi adalah tanda-tanda vital. Apa itu tanda-tanda vital? Tanda-tanda vital: suhu, tensi, nadi, respirasi. Oke, secara berkala edukasi pencegahan, kita bisa lakukan vaksinasi, ya, untuk hepatitis ini. Hepatitis pada saat anak dilakukan pencegahan dan vaksinasi, ya. Pemantauan komplikasi fungsi hati. Fungsi hatinya masih bagus enggak? Melalui pemeriksaan laboratorium, ya, yang kompleks, ada SGOT, ada SGPT, ya. Nanti kita bisa tekankan lagi, ya. Obstruksi intestinal, penyebab mekanik, ya, adesi, hernia, tumor, ya. Non mekanik ini bisa ileus paralitik, ya. Kemudian gejala nyeri perut, muntah, distensi abdomen, tekanan pada abdomen, ya, dan tidak bisa BAB. Ini kalau obstruksi berarti kan hambatan, ya. Intestinal berarti usus, ya. Nah, penata laksanaannya adalah pemantauan kondisi, persiapan preoperatif, berarti di operasi, ya. Kemudian edukasi pada keluarga, ya. Ini kita diabetes mellitus, ya. Diabetes mellitus, ya, itu merupakan gangguan metabolik kronis akibat defisiensi insulin. Insulin diproduksi di mana, rekan-rekan? Insulin diproduksi di mana? Pankreas. Sel beta kulo langerhan pankreas, ya. Oke. Nah, dan resistensi insulin. Jadi ada diabetes tipe 1, ada diabetes tipe 2, ya. Ini yang sering kita bahas kemarin, ya. Nah, kalau dia terdapat 3 tipe utama adalah tipe 1 autoimun, ya, sistem kekebalan tubuhnya kena. Tipe 2 resistensi insulin. Kemudian gestasional, terjadi diabetes mellitus atau kencing manis pada saat kehamilan. Nah, ya. Komplikasi nefropati, lupus diabetikum yang luka di kaki, yang kemarin sempat ada yang rekan-rekan mengkonsulkan, ini kami mau melakukan perawatan luka ini, ya, untuk pasien kencing manis. Nah, itu namanya adalah lupus diabetikum atau bisa disebut juga gangren, ya. Ini. Nah, peran perawat di sini, peran kita sebagai perawat adalah edukasi pengelolaan gula darahnya. Kadar gula darahnya ada gula darah acak, ada gula darah wajar PP, ada gula darah sewaktu atau ada gula darah puasa, ya. Nah, ini masing-masing sudah kita pelajari minggu kemarin, ya.
Oke. Nah, ini ya tanda komplikasi dan motivasi untuk perubahan gaya hidup. Ya, lifestyle, activity, daily living. Nggak boleh begini, nggak boleh begini, supaya kadar gula darahnya dalam kondisi yang stabil. Ya, nih. Nah, perawatan luka pada diabetes mellitus, ya, ini ulcus diabeticum. Ini adalah luka yang terjadi akibat gangguan sirkulasi darah, ya, dan neuropati perifer. Perifer itu adalah pembuluh darah yang di tepi, ya. Nah, faktor risiko meliputi kontrol gula darah yang buruk, ya, kadar gula darahnya di atas normal terus, ini ya, itu tidak boleh ya. Trauma kecil, infeksi yang tidak tertangani dengan baik, akhirnya lukanya menjadi gangren, membusuk, ya. Ini pada pasien-pasien diabetes mellitus. Nah, pembersihan luka secara rutin ini tepat penggantian halutan sesuai dengan kondisi luka. Nanti untuk cara perawatan luka diabetes nanti kita pada pertemuan berikutnya, ya. Nih, kontrol infeksi dengan antibiotik yang diperlukan kolaborasi dengan tim yang multidisiplin. Ada dokter, ada ahli gizi, ya, kemudian ada fisioterapi, ya. Oke. Nah, di sini ada studi kasus nih, ya. Coba kita perhatikan bareng-bareng ya. Silakan dibaca, ya, kan? Ya. Seorang pasien laki-laki 58 tahun penderita diabetes mellitus tipe 2 sejak 10 tahun. Datang dengan luka pada kaki kanan yang tidak sembuh selama 3 minggu. Luka tampak kemerahan, berbau, dan nyeri nekrotis di sekitarnya. Oke, bagaimana penilaian kondisi luka pasien? Ya, kita lihat grade berapa dia lukanya. Apakah dia lukanya sangat kotor, berbau? Apakah sudah pada grade yang dalam, ya, mengenai dari semua jaringannya, ya, membusuk? Kemudian intervensi keperawatan apa yang paling tepat kita lakukan sesuai dengan standar operasional prosedur, ya. Kemudian bagaimana mencegah komplikasi lebih lanjut dengan cara menurunkan kadar gula darahnya tadi, karena kalau neuropati kena di saraf, ya, nefropati kena di saraf, kemudian bisa juga dia buta, ini ya pada pasien-pasien kecil, ya, nih. Oke, kesimpulannya perawat memiliki peran sentral, ya, dalam pengelolaan berbagai penyakit gastrointestinal dan perawatan luka diabetes mellitus untuk mencegah komplikasi, ya. Intinya kalau lukanya itu dirawat dengan baik, ya, akan baik. Kalau enggak, dia akan muncul komplikasi yang lebih mengerikan, ya. Ini bisa sampai diamputasi kalau lukanya tidak dirawat dengan baik, ya. Ini komplikasinya akan muncul, ya. Setiap penyakit memerlukan pendekatan keperawatan yang spesifik dan komprehensif, ya. Kemudian perawat adalah kunci dalam pencegahan komplikasi dan pemulihan pasien. Terus kembangkan kompetensi keperawatan kita, ya. Banyak sekali yang harus Anda pelajari, bukan hanya dari mata kuliah, dosen berdiri untuk memberikan materi, tetapi silakan searching tentang penyakit-penyakit, ya, sehingga perbendaharaan ilmu penyakit akan lebih bagus, ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sukses, sehat selalu untuk kita semua, ya. Saya akhiri pertemuan kita. Ada yang perlu didiskusikan lagi? Tidak ada. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.